robot cooking ini seperti apa gitu? Di robot cooking ini sebetulnya terinisiasi dari proses pembuatan telur yang ada di masyarakat, yang ada di pinggir-pinggir jalan. Jadi kita melihat seperti itu, bagaimana sih kalau itu dibikin dari robot. Jadi chefnya tidak manusia tapi robot. Nah, kedepannya dengan adanya mesin seperti ini gimana Pak? Akan diperjualbelikan atau gimana Pak? Ya harapannya nanti kita banyak menggunakan mesin-mesin ini untuk di kantin-kantin yang ada di sekolah. Oh gitu. Jadi harapannya nanti kantin itu seperti kantin kejujuran ya. Jadi nanti dia ngasih uang, nanti dia nunggu prosesnya dari robot proses, selesai dia tinggal menikmati. Robot cooking ini seperti apa gitu? Di robot cooking ini sebetulnya terinisiasi dari proses pembuatan telur yang ada di masyarakat, yang ada di pinggir-pinggir jalan. Jadi kita melihat seperti itu, bagaimana sih kalau itu dibikin dari robot. Jadi chefnya tidak manusia tapi robot. Nah sekarang ini kan sudah era robotis semua ya. Hampir di semua industri sekarang sudah pakai robot semua. Bahkan di luar negeri pun sudah banyak penggunaan robot, tidak hanya di industri saja, di rumah tangga juga sudah pakai robot semua. Jadi terinisiasi dari situ, kita juga kebetulan ada pihak ketiga dari Jarum Research memberikan kesempatan kita untuk develop robot, bagaimana robot ini bisa dipakai untuk masyarakat seperti itu. Hanya kita juga trial yang bisa implementasikan lah gitu dengan Pengoperasiannya seperti apa Pak? kok pengoperasiannya simpel aja, nanti di situ ada apa namanya, ada HMI, di mana HMI nanti interaksi antara mesin dengan manusia, karena bahasa mesin dengan manusia kan beda. Kalau manusia mungkin bisa mendengar kata-kata kita, mau kita perintah apa bisa. Kalau mesin kan harus kita ada bahasa sendiri yang namanya HMI. Di situ nanti kita pengoperasiannya tinggal kita start saja dari situ, nanti robot akan menjalankan instruksi sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Itu semuanya sudah kita setting, sudah kita programming dari mulai robot start awal untuk pengambilan tahu, terus nanti dia motong tahu, bagaimana dia nyampur dengan telur, bagaimana dia goreng, sampai dengan nanti membalik telur di penggorengan dan ngasih topping-topping, ada toge, ada kubis, nanti apa namanya bawang goreng, dan nanti juga ada penambahan dari kecap sampai kacang sampai dengan penyajian. Hasil masakannya seperti apa Pak? Hasil masakannya sama lah seperti yang ada di pinggir jalan, cuma dari beberapa tamu yang hadir di sini komentarnya katanya lebih enak. Mungkin karena robot yang buat ya atau gimana ya. Tapi komentarnya seperti itu. Hampir rata-rata tamu-tamu yang hadir mengatakan bahwa ini lebih enak dari yang ada di pasaran. Ya, seperti itu. Pak, untuk programnya membuatnya itu memang trial, mungkin dari studi banding kemana gitu atau gimana Pak? Kebetulan kita develop sendiri Mas. Kita develop sendiri. Kita juga tidak studi banding ke mana-mana. Jadi kita trial dari mulai robot itu datang, terus kita trial programmingnya, setelah itu nanti
kita memposisikan bagian-bagian, contohnya penggorengannya nanti di mana, tempat pencuciannya di mana, terus nanti topping-toppingnya nanti berada di mana. Ya itu sekarang kita develop sendiri. Jadi kami dengan tim dari elektronika kita develop kurang lebih sekitar 2 bulan. Tapi memang sebelumnya sudah pernah membuat seperti ini atau gimana Pak untuk programnya itu Pak? Belum, kita belum pernah sama sekali. Jadi kita sebenarnya tantangan dari Jorong Foundation untuk bagaimana SMK ini bisa membuat robot untuk cooking. Seperti itu. Alhamdulillah dari tantangan tersebut dari teman-teman bisa mengimplementasikan, mewujudkan nyata bahwa ternyata dari SMK bisa membuat yang namanya robot cooking seperti itu. Termasuk programnya ya? Termasuk Pak? programmingnya. Trialnya dari bulan kapan Pak? Dari mulai Oktober awal sampai dengan Desember itu sudah trial sampai dengan jadi. Proses trial errornya seperti apa Pak? Trial errornya memang kita banyak kendala terkait dengan posisi dari masing-masing pos. Jadi pos untuk pencucian, pos untuk tahunya, pos untuk pesonya, pos untuk mangkoknya, penggorengan dan sebagainya, kan total ada 23 pos. Di situ memang kita agak kesulitannya di awal karena robot ini butuh kepresisian. Salah sedikit koordinatnya maka robot tersebut akan gagal. Itu yang trial dan kita sudah mencapai maksimal, artinya dari pengalaman error yang terjadi hanya kita punya pengalaman di situ. Oh harus begini, oh ini harus jadinya seperti ini, oh posisinya harus dipindah di sini. Itu yang trial yang memang banyak kita lakukan selama 2 bulan tersebut. Kira-kira butuh waktu butuh berapa kali percobaan Pak? Kalau percobaannya banyak kita. Jadi selama 2 bulan itu kita trialnya banyak sekali. Kita trial tanpa bahan, artinya tanpa menggunakan tahu. Kita trial dulu apakah robot ini sudah memenuhi gerakan yang kita inginkan. Setelah itu nanti kita trial dengan bahan. Trial bahan juga tidak mudah karena kita harus mencari tingkat kematangan dari bahan tersebut. Telur kita goreng, kita kombinasikan dengan tahu. Ini kan kita harus tahu tingkat kematangannya seberapa. Itu trial yang kita lakukan terus dan akhirnya sekarang mendapatkan rumus atau formula yang tepat. Oh sekian menit. Jadi robot ini melaksanakan proses cooking dari mulai tahu sampai dengan jadi itu 7 menit. Ya. Mulai kapan berarti Pak? Mulai sukses pengoperasian? Desember akhir kita sudah sukses. Oh. Iya, Desember akhir. Pak ini bisa berapa porsi Pak? Ini 8 porsi. 8 porsi. Iya, 8 porsi dan itu misalkan sudah selesai mau ditambah lagi masih memungkinkan. Tinggal kita nambah bahan lagi aja. Di tahunya nanti kita tambah lagi, nanti bisa. Kalau secara siklus dia 8 porsi. 8 porsi. Satu porsinya 7 menit tadi. Seperti itu. Nah kedepannya dengan adanya mesin seperti ini gimana Pak? Akan diperjualbelikan atau gimana Pak? Ya harapannya nanti kita banyak menggunakan mesin-mesin ini untuk di kantin-kantin yang ada di sekolah. Oh gitu. Jadi harapannya nanti kantin itu seperti kantin kejujuran ya. Jadi nanti dia ngasih uang, nanti dia nunggu prosesnya dari robot proses, selesai dia tinggal menikmati. Jadi nanti ada di berbagai macam pos-pos lah yang ada di kantin. Biar nanti kantin tidak selamanya yang menyajikan itu dari orang. Sekali-kali kita cobalah robot